Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan kelas notebook. Pertama, kita masuk ke Teams, ya, kita pilih kelas kita. Ini saya menggunakan akun sebagai guru. Kemudian di general ini kita pilih kelas notebook. Inilah tampilan awal di kelas notebook. Nah, buku catatan kelas ini ada 3 bagian. Yang pertama ada student notebooks atau buku catatan siswa. Di bagian ini hanya guru dan siswa yang bersangkutan yang bisa mengakses student notebooks ini, sementara siswa lain tidak bisa. Jadi siswa lain hanya bisa melihat buku catatan mereka sendiri. Kemudian yang kedua ada content library. Nah, di sini adalah space untuk guru memberikan atau meng-share handouts atau materi pelajaran kepada siswanya. Nah, di content library ini siswa hanya bisa membaca, jadi tidak bisa mengedit, ya, tidak bisa menulis. Kemudian bagian ketiga ada collaboration space. Nah, di sini adalah tempat untuk berkolaborasi. Jadi kita bisa bersama-sama, ya, seluruh siswa dan guru mengisi di bagian ini. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di Open Navigation panel ini. Nah, di sini ada collaboration space. Misalnya, disinilah tempat untuk kita berkolaborasi, ya. Nah, di sini ada channel-channel yang sudah kita buat. Misalnya kita klik di materi yang 02 ini, pengenalan Microsoft Teams. Judul halamannya, misalnya kita bikin saran. Misalnya saran-saran. Ya. Nah, di sini kita bisa menuliskan, misalnya perintah, ya, instruksinya. Silakan seluruh siswa memberikan saran untuk kelas kita menjadi lebih baik. Oke. Tuliskan nama. Nah, contohnya misalnya piket setiap hari. Nah, ini contohnya. Dan seterusnya. Oke. Nah, misalnya di sini dilanjutkan. Oke.
Nah, Bapak Ibu, jadi ini yang kita share di collaboration ya, di di bagian collaboration ini akan bisa ditambahkan oleh seluruh siswa kita yang berada dalam satu kelas ini. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ada namanya content library. Nah, ini tempat kita memasukkan materi kita. Nah, misalnya kita kasih judul materi atau langsung aja judul pelajarannya adjektif atau kata sifat. Oke. Nah, di bagian ini kita bisa masukkan materi yang hanya bisa dilihat oleh siswa, tetapi mereka tidak bisa mengeditnya. Bisa kita ketik langsung ya, atau bisa kita insert dari file yang sudah kita punya. Misalnya kita ambil misalnya ini open. Oke. Nah, misalnya ya perintahnya silakan dibaca materi berikut. Oke. Nah, selanjutnya yang bagian ketiga adalah di sini ada nama-nama siswa dan masing-masing mereka punya buku catatan ya. Mungkin kita bisa buka contoh salah satu siswa. Misalnya ini kita buka. Nah, jadi di masing-masing siswa itu punya buku catatan, punya halaman untuk PR, kuis, materi yang hanya khusus untuk siswa ya, bisa kita masukkan di buku catatan siswa, atau kita buat section yang baru. Nah, jadi ini khusus untuk siswa tersebut, Bapak Ibu. Siswa yang lain tidak bisa melihat. Nah, ini hanya siswa tersebut yang menerimanya. Kalau kita share materi atau catatan di ini, ya misalnya kita ingin memberikan PR khusus untuk siswa yang remedi, ya. Nah, kita bisa memberikannya di sini. Ini misalnya kita, nah ini misalnya kita copy saja. Oke, kita boleh Ctrl C atau kita kasih filenya. Misalnya remedial. Oke. Nah, di sini kita pas saja soal yang tadi. Nah, ini adalah soal remedial untuk khusus siswa tertentu. Jadi kita bagikan tidak di collaboration, tidak di material ya. Kita bagikannya di student notebook. Ya, tidak di content library, tidak di collaboration, tapi di student notebook. Jadi di buku catatan masing-masing siswa. Oke. Nah, ini saya coba keluar dari, ini saya tadi masuknya sebagai guru. Ya, kita coba keluar. Nah, kemudian kita coba masuk sebagai siswa.
Nah, ini saya masuknya sebagai siswa Bapak Ibu. Kemudian saya pilih kelas yang sama. Nah, di general ya, di kelas notebook. Oke, tampilan awalnya sama. Nah, di sini saya bisa lihat sebagai siswa itu ada 3 bagian ini ya. Yang pertama collaboration. Nah, collaboration yang diberikan oleh guru tadi kita bisa buka sebagai siswa. Nah, ini saran-saran. Silakan seluruh siswa memberikan saran untuk kelas kita menjadi lebih baik. Tuliskan nama. Nah, jadi saya sebagai siswa bisa menuliskan di sini Bapak Ibu saran saya. Misalnya membawa bekal dari rumah. Tulis nama. Oke. Nah, kemudian di content library, Bapak Ibu, ini file yang diberikan oleh guru di bagian content library. Nah, file ini di bagian ini kita tidak bisa mengetik ya, tidak bisa mengedit. Termasuk filenya juga kalau mau kita buka, kita harus download dulu. Ya, pertama kita klik 2 kali, kemudian di sini ada download. Nah, jadi di sini kita bisa buka ya. Kalau kita enable editing. Nah, di sinilah baru kita bisa di Microsoft Word bisa kita edit ya, kita tulis kembali. Tapi ini karena materi jadi kita cukup baca, pelajari. Oke. Nah, kemudian selain content library, kita perlu juga melihat ya, karena kita sebagai siswa, coba kita buka buku catatan kita. Nah, kita tadi lihat ada PR atau tidak dari guru. Nah, ternyata guru ada memberikan remedial ya kepada kita. Nah, ini di mana siswa lain tidak bisa membukanya. Ini hanya di buku catatan kita sebagai siswa. Hitamkan jawaban yang benar. Oke, misalnya jawabannya A. Nah, ini cukup kita hitamkan. Oke. Nomor 2. Nah, misalnya jawabannya nah, ini B misalnya. Dibolkan. Nah, oke Bapak Ibu, inilah fungsi penggunaan kelas notebook antara guru dan siswa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.